Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli ismi fa'iqatul millah min kismi ta'limil lughatil arabiyyah. Dalam kesempatan yang berharga ini, saya akan membahas pembahasan teologi menurut seorang tokoh Islam dari Nusantara. Siapa seantero Nusantara yang tak kenal dengan nama Gus Dur? Nama beliau sangat masyhur sekali. Beliau yang merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan salah satu pendiri dan masyayikh Nahdlatul Ulama. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, dan diberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Gus Dur dengan popularitas intelektualnya yang luar biasa tidak diragukan lagi mempunyai sepak terjang yang luar biasa juga. Mulai dari bergabungnya beliau dengan lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial, yang organisasi tersebut yaitu terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat, yang selanjutnya beliau menjadi pendiri majalah Prisma. Gus Dur juga mengembangkan reputasi beliau dengan menjadi jurnalis dan komentator nasional. Gus Dur juga mendapat banyak undangan yang memberikan banyak kuliah dan seminar-seminar, sehingga beliau diberi amanat untuk menjadi guru sekaligus dosen dari berbagai fan ilmu. Selain itu, yang utama, beliau melanjutkan perjuangan kakek dan ayah beliau dengan berkiprah di Nahdlatul Ulama dan menjadi ketua Tanfidiyah selama 3 periode. Dan yang paling luar biasa, beliau merupakan presiden keempat Republik Indonesia secara demokratis, menggantikan Bapak B.J. Habibie, dan beliau dikenal dengan presiden yang humoris dan humanis. Dan pada usia 69 tahun, beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kini, pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan sang Zahid Gus Dur yang pada batu nisan beliau tertulis "Here rests a humanist" itu tidak pernah kering, meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satunya teologi kebangsaan menurut Gus Dur. Sehingga beliau memaknai arti rahmatan lil alamin secara berbeda, dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu dengan judul memaknai rahmatan lil alamin ala Gus Dur. Baik, dalam mendekati hubungan antara Islam dan bangsa, Gus Dur bersifat fungsional. Artinya, beliau mendekati Islam berdasarkan fungsi agama ini sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi semesta. Menarik, karena Gus Dur tidak memaknai kata rahmat sebagai kasih, melainkan kesejahteraan. Bagi Gus Dur, kasih mungkin bersifat abstrak, sementara Islam adalah agama hukum yang memiliki kadar politik. Maka yang dipilih adalah kesejahteraan yang meniscayakan pemerintahan demokratis yang mampu melestarikan rakyat. Gus Dur menempatkan Islam sebagai agama kesejahteraan karena beliau memahami Islam sebagai etika sosial. Dalam terang etis ini, kesempurnaan iman baru tercapai ketika seorang muslim memiliki kepedulian atas kaum miskin. Selayaknya titah Al-Baqarah ayat 177. Kepedulian ini lahir dari pemuliaan Islam atas martabat manusia, sehingga tujuan utama dari syariat Islam Maqasid Asy'ariyah sendiri adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia al-kulliyat al-khamsah. Dalam rangka peran etis ini, Islam menubuh dalam struktur politik Indonesia melalui 2 strategi. Pertama, penegakan etika politik melalui Pancasila. Artinya, Islam menjadi landasan etis bagi dasar negara. Ini yang Gus Dur maksud.
Pancasila adalah bangunan rumah. Islam menjadi aturan rumah tangga. Hal ini rasional sebab semua sila Pancasila bersifat Islami dan lebih jauh agama ini bisa menyempurnakan pandangan dunia Pancasila melalui visi politik Islam yang lebih komprehensif. Dari sini bisa dipahami bahwa Gus Dur telah memperjuangkan politik Islam melalui demokrasi, dan karena definisi demokrasinya adalah demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan, maka perjuangan demokrasi Gus Dur tak terhenti pada proseduralisme politik, melainkan demokratisasi negara demi keadilan sosial bagi rakyat yang papa. Visi ini secara substansi Islami, sebab Gus Dur memahami Islam sebagai agama demokratik. Karena memuat nilai syuro yang berarti musyawarah, adalah yang berarti keadilan, dan musawah yang berarti persamaan. Itulah teologi kebangsaan yang diwariskan oleh Gus Dur kepada Indonesia. Beliau memaknai rahmatan lil alamin sesuai dengan kadar yang dibutuhkan negara dan masyarakat Indonesia. Ila Syekhina Abdurrahman Ad-Dakhil lahu al-Fatihah. Iktafaitu huna atlubu afwan min jami'il khotoyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.